Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, obrolan pagi ini saya masih melanjutkan mengenai sebuah perusahaan yang tak terkalahkan atau The Invincible Company. Apa yang harus dilakukan untuk menjadikan perusahaan kita sebuah perusahaan yang tak terkalahkan? Yang harus kita lakukan pertama adalah bagaimana perusahaan kita memiliki value, memiliki nilai yang dilihat oleh pelanggan kita, yang dilihat oleh customer kita dan dinikmati oleh customer kita, bahwa perusahaan kita memiliki manfaat yang luar biasa terhadap kebutuhannya dan menjadi solusi dari kebutuhannya, sehingga menyebabkan customer kita produktif, sehingga menyebabkan customer kita bahagia, sehingga customer kita puas dengan pelayanan kita, puas dengan produk kita. Itu adalah bukti nyata dari sebuah perusahaan yang tak terkalahkan. Jika tadi bahwa pelanggan kita puas, pelanggan kita mendapatkan manfaat dari kepuasan dan manfaat jasa atau produk yang kita buat untuk pelanggan kita, itulah yang membuat uang banyak masuk, yang membuat berkembang perusahaan kita, yang membuat kita memiliki laba banyak untuk mensejahterakan anggota tim kita. Oleh sebab itu, saudara-saudaraku, ayo kita bangun perusahaan kita menjadi sebuah perusahaan yang tak terkalahkan. Bangunlah nilai. Setiap orang bangunlah jiwanya, bangunlah raganya, sehingga memiliki nilai yang bermanfaat bagi internal customer dan eksternal customer. Nah, kalau anak buah Anda sudah punya nilai, maka dia menjadi tahu bahwa dia tahu akan pekerjaannya, akan kewajibannya, akan haknya. Kewajibannya adalah bagaimana dia bisa memuaskan, memenuhi kebutuhan customer. Oleh sebab itu, orang-orang yang sudah tahu bahwa dia tahu, dia akan cerdas, dia akan lincah, dia akan gesit, dan terus-menerus akan melakukan yang dinamakan reinvensi atau menciptakan ulang dirinya untuk membangun nilainya yang tadinya di tingkat 2 menjadi tingkat 3, menjadi tingkat 4, tingkat 5, dan tingkat paling top sebelum dia dikalahkan oleh pesaingnya. Nah, kalau dia sudah terus-menerus mereinvensi, maka yang dilakukan adalah dia akan mengeksplorasi masa depan. Apa aja yang akan dia raih di masa. Dia coba petakan, mengeksplorasi masa depan dan mengeksploitasi masa kini dengan cemerlang. Jadi orang-orang yang agile, orang-orang yang lincah, orang-orang yang gesit, yang cerdas, karena dia tahu bahwa dia tahu, dia akan selalu melakukan eksplorasi untuk mendapatkan revenue yang lebih tinggi, untuk mendapatkan pelanggan yang bisa mendatangkan uang lebih banyak, dan mengeksploitasi masa kini. Dari mana sumber-sumber yang bisa saya ambil untuk memajukan
organisasi bisnis. Tentu sumbernya adalah sumber keuangan yang bisa masuk di dalam organisasi bisnis kita. Nah, karena dia mengeksplorasi dan mengeksploitasi, maka dia anggota-anggota tim di mana organisasi yang tahu bahwa dia tahu, dia akan selalu mengembangkan budaya inovasi dan selalu mengeksekusi ya langkah-langkah manajemen action di bawah satu komando, di bawah satu atap. Nggak ada orang-orang itu yang punya strategi sendiri tidak dalam satu komando. Siapa satu komando? Satu komando oleh top management, yaitu BOD. Nah, kalau setiap anggota sudah seperti itu, maka Anda telah memiliki orang-orang yang bisa bersaing dalam model bisnis yang superior, model bisnis yang canggih, yang out of the box dan melampaui batas industri tradisional. Sebetulnya sahabat, kalau kita berbicara manajemen action untuk mendapatkan revenue, untuk membesarkan perusahaan, untuk menjadikan perusahaan kita tak terkalahkan. Di dalam Al-Quran, surat Al-Jum'ah ayat 10 dikatakan bahwa apabila sholat telah dilaksanakan, maka bertebaranlah kamu di bumi, carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak agar kamu beruntung. Artinya bahwa kita ini diminta oleh Allah untuk melakukan manajemen action, untuk melakukan do. Dan kemudian di surat Al-Maryam ayat 25 Allah mengatakan, dan goyanglah pangkal pohon kurma itu ke arahmu. Niscaya pohon itu akan menggugurkan buah kurma yang masak kepadamu. Artinya apa? Bahwa kita diminta untuk melakukan manajemen action dengan sepenuh hati, sepenuh jiwa untuk bekerja. Insya Allah kalau kita hukum Newton untuk aksi sama dengan reaksi. Kalau kita bekerja dengan sepenuh hati, sepenuh jiwa, hasil akan datang. Itu di dalam Al-Quran surat Maryam ayat 25. Dan kemudian di dalam surat Al-Anfal 60, ini yang paling penting. Dan persiapkanlah dengan segala kemampuan untuk menghadapi mereka dengan kekuatan yang kamu miliki. Kalau ingin menjadi organisasi yang tak terkalahkan, harus dibangun kemampuan. Nggak bisa biasa-biasa saja. Itu sudah disampaikan oleh Allah di dalam surat An-Anfal 60. Kemudian yang mengembirakan adalah di dalam surat At-Talaq ayat 2. Dikatakan barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya dia akan membukakan jalan keluar baginya. Kalau Allah ingin mengatakan bahwa kalau itu dilakukan terus-menerus, kalau berhasil kenapa, kalau gagal kenapa. Artinya itu proses pembelajaran yang menjadikan kita dari tidak tahu menjadi tahu, tahu menjadi kenal, kenal menjadi ahli, ahli menjadi mampu. Itu ada prosesnya untuk memiliki perusahaan yang tak terkalahkan. Dan yang terakhir yang ingin saya sampaikan di dalam surat Al-Talaq ayat 3 mengatakan, dan menganugerahkan kepadanya rezeki dari arah yang tidak dia duga. Siapa yang bertakwakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupinya keperluannya. Itu apa yang dikatakan. Artinya apa? Bahwa kita ini di dalam menjadikan organisasi tak terkalahkan harus punya niat nomor satu. Nomor satu, niat agar
organisasi kita menjadi organisasi tak terkalahkan. Yang kedua, ikhtiar. Ikhtiar itu lahir dan batin. Mengasah kemampuan dari tidak bisa menjadi bisa dan menjadi luar biasa. Ekosistem harus diciptakan. Ekosistem anggota tim handal dimulai dengan manajer handal akan menciptakan anggota tim handal. Nah, kalau itu sudah terjadi, insya Allah organisasi bisnis Anda menjadi organisasi bisnis yang tak terkalahkan dan menghasilkan revenue, uang masuk banyak. Organisasi akan berkembang secara sustainable. Saya kira itu dulu. Nanti saya akan lanjutkan membahas mengenai bagaimana menjadikan organisasi kita tak terkalahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.